berarti sudah tidak semangat. S-breaking dulu. Oh, S-breaking. Ya, langsung aja S-breaking ya. S-breakingnya yaitu kalau saya bilang instruksi diawali dengan oke, maka lakukan. Tapi kalau tidak diawali dengan kata oke, jangan bilang. Contoh, jatuh. Nggak usah contoh. Kalau diawali dengan kata oke, lakukan. Kalau tidak ada instruksi kata oke, jangan dilakukan. Oh ya, itu pegang kepalanya. Salah. Kurang fokus. Oke, pegang lututnya. Kurang fokus lagi. Adik Ella. Pegang lututnya. Telat, nggak boleh telat. Pegang telinganya. Kan? Nggak ada oke lah. Kalau diawali dengan oke, maka lakukan. Kalau tidak ada instruksi dengan kata oke, maka jangan bilang. Ulangi sekali lagi. Pegang hidungnya. Kan? Oke lah. Oke, kita ulangi lagi. Ayo Bu, pegang teman sebelahnya. Kan fokus lagi, diawali dengan kata oke, nah baru dilakukan. Kalau udah ada kata oke-nya, oke, pegang telinganya. Oke. Sudah fokus ya. Ya, ini kan sudah siang, sudah jam mengantuk semua ya, mengantuk, lapar, sudah ingin cepat-cepat pulang. Nah, langsung saja saya azan dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Mbak Siska, ya Adik Siska. Kenapa? Dengan siapa lagi? Ini banyak yang nggak masuk hari ini. Mbak Rani. Cuma dari sudah ya. Terus ya belum berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa juga. Berdoa selesai. Langsung saja kita bahas materi pada siang hari ini, sedikit saja ya, jangan banyak-banyak. Iya, Bu. Yaitu tentang pengertian evaluasi dan refleksi pengelolaan. Sebelumnya mohon maaf ya, ini karena tadi ada kesalahan teknis, jadinya tidak ada proyektornya. Saya menggunakan HP saja ya, sama media lokal. Ya. Tentang pengertian evaluasi dan refleksi pengelolaan kelas. Apa sih evaluasi dan refleksi itu? Siapa yang bisa jawab? Kalau evaluasi saya bisa ketahuan, pasti saya apa refleksi itu ada di mana? Evaluasinya. Oh iya, evaluasinya apa itu ada di mana? Evaluasi itu seperti penilaian akhir, seperti penilaian untuk melihat apakah suatu program itu berhasil atau tidak. Refleksi ada yang bisa jawab? Ada Ella? Apa? Ada Ella? Apa ya kayaknya? Apa daya itu? Refleksi, Bu. Iya, refleksi. Apa refleksi itu? Tanggapan secara mendalam dan kritis seseorang atas bukan. Mau yuk kegiatan merenung secara sadar dan berencana untuk mengevaluasi kembali proses pengalaman dan hasil belajar yang telah dilalui oleh siswa dan guru. Dari mana nanti bisa dari diri ya? Untuk evaluasi sendiri itu ya itu adalah data. Makanya kita hanya menduga-duga tanpa arah yang jelas dalam memperbaiki kelas. Sedangkan untuk refleksi adalah cermin bagi kita sebagai peserta pendidik atau sebagai peserta didik. Ini adalah ruang di mana kita tumbuh bukan hanya sebagai pengajar atau pelajar, tapi sebagai manusia.
Nah, seringkali kita bertanya mengapa sih kelas yang sama biasanya memiliki dinamika yang berbeda setiap harinya. Kenapa? Mengapa kelas yang sama bisa memiliki dinamika yang berbeda setiap harinya? Karena semangatnya bisa naik turun. Naik turun gimana? Ya, mereka kan sekarang semangat, tapi dimarahin ibu, jadi gak semangat. Kayak saya baru mulai ya. Enggak, aku kadang sudah capek, jadi dulu gitu. Oh, ya kayak tadi pagi jam pertama masih semangat, baru Ya. sekarang siang panas-panas, tiba-tiba pulang, jadi Iya, lemes Bu. gitu ya. Iya, betul. Ya, hari ini kita akan membedah bagaimana evaluasi dan refleksi membantu kita menjawab tentang tantangan tersebut. Dalam konteks pendidikan, evaluasi dan refleksi adalah dua pilar penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Meskipun keduanya sering dilakukan bersamaan, mereka memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Jika evaluasi membantu kita melihat apa yang terjadi secara objektif, maka refleksi akan membantu kita memahami mengapa hal itu terjadi dan bagaimana perasaan kita di dalamnya. Evaluasi memberitahu kita di mana kita berada, refleksi memberitahu kita bagaimana kita bisa menjadi lebih baik. Evaluasi itu seperti kaca pembesar, sedangkan refleksi itu seperti cermin. Cermin itu melihat diri kita sendiri. Contoh singkatnya seperti ini. Kalau evaluasi itu lebih eksternal, kalau refleksi dari dalam. Contohnya kalau evaluasi itu berfungsi untuk menjaga standar kualitas pengajar dan pendidik agar tetap pada jalurnya, sedangkan refleksi berfungsi untuk menjaga kesehatan mental guru dan siswi, membangun hubungan emosional yang lebih baik dan dengan siswa. Contohnya itu seperti kalau evaluasi itu ada Diana, mengapa tugas hari ini belum selesai? Nah, ya karena semalam mati lampu tidak bisa. Mati lampu. Adalah tugasnya sudah selesai belum? Belum. Belum. Kenapa kok belum? Lupa dari bawah. Astagfirullahaladzim. Kalau untuk refleksi, contoh refleksi itu contohnya kayak ada Diana semuanya. Kenapa ya hari ini aku kok marah-marah terus kebaikan? Nah, bisa jadi makanan MS, nah itu harus dipikir kenapa. Ya, bisa jadi apa namanya sakit hati baru sadar. Oh, udah punya kualifikasi. Nah, di sini itu ada contohnya lagi. Mau dikasih PR nggak? Nggak mau. Kenapa tidak mau? Karena tugasnya tadi belum selesai. Iya, benar. Terus Terus ada tugas lain Bu, dari mata masih pelajaran. ada tugas lain ya? Sudah berapa menit ya, Mbak? Berapa menit itu? Sekarang nih, Pak. Belum 4, 8, 9. Udah 9. Mungkin ada yang kurang jelas tentang refleksi atau evaluasi. Tadi Dan jelas. ada yang mau ditanyakan nggak? Kan cuma pengertian singkat tadi. Mau menjelaskan pengertian singkat. Kalau evaluasi itu hasil, target, data atau observasi. Contohnya gimana coba? Kasih satu contoh. Contohnya evaluasi dan refleksi. Kalau evaluasi ujian tulis, ujian. Buatkan kalimat. Coba buatkan kalimat. Evaluasi. Evaluasi atau refleksi. Evaluasi ya sesuatu yang Empat pengertiannya.
introspeksi. Gimana coba buatkan contoh? Contoh apa tuh? Ayolah. Contoh apa Bun? Adik Umi bisa? Contoh apa sih? Katanya sudah paham. Contoh. Hasilnya kan tadi Bu. Contoh refleksi. Ya. Ya misalnya anda kerjakan PR, minggu depan kerjain. Nah, pintar. Yang evaluasi. Adela coba. Yang Evaluasi, contoh evaluasi. ujian. Kenapa ujiannya? Ujian dulu. Kenapa? Ujian di kelas saya guru memberikan besok ulangan harian ya, itu kan evaluasi untuk menghasilkan nilai semuanya gitu. Terus juga kan targetnya berapa? Target sekarang itu harus nilainya 70